Explorer, mari kita eksplorasi. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis placement kampus seni lukis Painting Explorer, malam ini kita akan melihat banyak lukisan dengan ragam karya mahasiswa Painting Explorer, karya seniman Painting Explorer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis placement dan tentu saja mahasiswa sketsa dan still life, mahasiswa kuliah seni lukis elementer dan terutama seni lukis advance yang bisa mengakses kelas ini. Malam ini banyak karya yang bisa kita lihat ya, kita spill dulu. Ada karya Mas Bimal Budart, Mas Adang Sunandar, Mas Egis, Mbak Nia, ada juga. Nah ini Mas Cahya nanti tolong dikirim lagi ya. Tadi saya lihat tidak di dalam ini ada yang bukan PDF. Nanti kalau nggak bisa mengirim sini ya, kita lihat coba yang bukan PDF itu ya, yang bukan JPEG ya, ngirimnya di PDF. Kalau PDF nggak bisa kita zoom, jadi nanti penilaiannya kurang akurat ya. Ini karyanya Mas Egis, ini karyanya Mas Eko, ini Mas Rianto, dan ini Mbak Lawrence Dela ya. Selamat bergabung Mbak Lauren Dela yang baru pertama kali ini ikut kuliah seni lukis placement. Baik rekan-rekan, sebelum mulai penilaian kita presensi dulu mahasiswa Painting Explorer yang ada di kelas kuliah seni lukis placement. Ada ini dia ya. Ada Mas Adang Sunandar, Mas Kevin Wibawa, juga ada Mbak Kailina, ada juga Mbak Lauren Zue C, saya Lauren Zue C official. Ada Mas Cahya Nugraha, saya tunggu karyanya ya, fotonya. Ada juga Mas Bimal Budart, Mas Januar Hermawan yang di seni lukis elementer kemarin karyanya luar biasa bagus ya. Ada juga Mbak Nia Nurmawati, ini masih saya tunggu sketsanya juga. Ada Mas Rianto, kita lihat Mas Egis, Mas Adiriadi, kayaknya nggak ngirim ya kali ini ya. Ada juga Mas Eko Budi, juga Mbak Hanifah Abidin, dan Mas Art for Life, Mas Deko Srita yang di seni lukis advance. Saya sudah kangen karyanya Mas Gus Srita. Juga ada Mas Abjo. Baik, rekan-rekan, terima kasih yang sudah ada di kelas. Ada Mas Eko Budi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak Denny dan rekan-rekan Painting Explorer. Saya sudah ada di kelas. Terima kasih Mas Eko Budi. Mas Bimal Budart, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap hadir. Mas Adiriadi, selamat malam Pak Denny dan kawan-kawan. Selamat malam Mas Adiriadi. Bagaimana kabarnya Jakarta? Mas Eko Budi, malam Mas Riyadi, apa kabar? Ini Mas Eko Budi sudah sampai Jawa ya sekarang ya. Mas Cahya Nugraha hadir Pak dosen. Sekarang kita coba cari dulu ya karyanya Mas Cahya ya. Karena Mas Cahya ini nggak tampak di sini ya. Bentar. Nah ini Mas Cahya nggak ada. Tadi itu dia, oh ya nggak mungkin ya kalau di sini. Nah, ini sebenarnya ada tulisannya nih, tapi di luar. Acrylic DJ Canvas, tapi nggak ada apa-apanya. Mas Cahya, mohon maaf, minta tolong dikirim ulang aja ya Mas. Tidak muncul ini, karya jenengan nggak muncul. Tidak ada Mas Cahya ya. Jadi kita tunggu aja karyanya Mas Cahya ini ngirim di luar juga ini panen akrilik tapi nggak ada gambarnya ya. Yang tadi sempat ada tapi kayaknya dengan ditambahkan yang baru menghilang ya. Silahkan di grup WA itu Mas Cahya ada apa namanya, ada cara mengirim ya. Cara mengirim, Pak, saya izin tidak bisa masuk kelas. Oke, ada acara ngaji bersama. Monggo Mas Rianto. Ini tadi grup WA ini Mas
Rianto ya. Kok Mas Rianto? Mas Cahya ya. Ada cara mengirim. Nah ini cara mengirim tugas di Pancing Explorer ini tolong dibaca dulu aja, terus dikirimkan ya. Ini yang membuat ini Mas Diko Srita. Gitu nggih Mas. Terus kita tunggu aja ya. Sudah saya kirim ulang Pak Dosen. Nah berarti harusnya ada kalau dikirim ulang ya. Nah coba set. Nah belum ada. Coba ini saya tutup dulu. Mana ini Mas Cahya? Nah, nggak ada. Karena minta tolong ini aja, putranya atau siapa gitu yang anak-anak muda biasanya kan lebih pintar nih. Oke, sekarang kita bahas dulu. Nanti terakhir coba kita lihat karyanya Mas Cahya ya. Sebentar, ini tampilannya kelihatan kan? Oke, semoga tidak terdistorsi. Baik. Kita akan melihat karya Mbak Lauren Della ya, dan dari sini saya sudah menyiapkan materi yang nanti bisa juga ya kita aplikasikan, kita terapkan pada karya teman-teman yang lain. Paling tidak malam ini saya menyiapkan 2 materi. Pertama adalah tentang value, yang kedua tentang ilustrasi ya, tentang ilustrasi karena saya akan merespon juga karyanya Mas Eko Budi ya, dan ini tentu bisa diterapkan di karya-karya yang lain ya. Sekarang saya bahas dulu tentang value ya teman-teman ya. Value, melihat value itu akan semakin tampak ya ketika kita membahasnya justru pada karya yang hitam putih ya, karena value itu kan persoalan gelap terang ya. Persoalan gelap terang itu akan tampak jelas ya ketika kita melihatnya dalam format hitam putih ya. Sebentar. Nah, saya sudah siapkan ini. Nanti kita akan melihat value juga ya pada karya teman-teman. Terutama kita coba perhatikan ya karyanya Mbak Lauren ya. Karyanya Mbak Lauren. Nah, ini kan Mbak Lauren kan membuat. Mbak Lauren sudah hadir belum ya? Mbak Lauren kalau hadir tolong komen juga ya di live chat ya biar saya tahu. Kalau enaknya kan membahas seperti ini pas ada mahasiswanya ya. Tapi kalau nanti nggak bisa ya diputar ulang nggak apa-apa ya. Kalau kita lihat karyanya Mbak Lauren ini kan dia memakai pendekatan gambar bentuk ya. Gambar bentuk yang dibuat dengan drawing ya, still life yang dibuat dengan drawing. Maka cobalah memakai mindset bahwa drawing itu bentuk yang dihadirkan itu lewat arsir ya. Seperti ini misalnya kan, ini kan diarsir sehingga tampak ada volumenya, ya kan? Ini yang tumbler ya. Ini diarsir sehingga tampak ada gelap terangnya. Namun untuk bagian-bagian yang lain kita melihat masih menggunakan bahasa garis ya. Bahasa garis. Jadi ini ada bentuk tutupnya ini tampak bukan karena arsiran tetapi karena garis. Itu pertama. Nah, nanti kita akan melihat dulu value atau tone di dalam karya. Setelah itu kita juga akan melihat ini lagi pada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Baik, sekarang kita Mbak Lauren sudah hadir ya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Lauren. Kita masuk ke sini dulu. Nah, value atau gelap terang ya,
value. Bagaimana kita membuat warna gelap dan warna terang agar menghasilkan suatu volume itu sangat penting ya. Tidak hanya di gambar bentuk sebenarnya, tetapi pada seluruh bentuk lukisan. Bahkan abstrak pun kita perlu memperhatikan value ya, perlu memperhatikan gelap terang. Nah, kalau ngomong drawing, ngomong gambar bentuk yang itu dibuat dengan pensil ya, seperti karya Mbak Lauren, itu value-nya kan bisa dibuat dengan arsir nih, arsir. Dan arsir itu macam-macam ya, macam-macam, ini hanya beberapa caranya. Diarsir dengan cara yang halus sampai nggak kelihatan seperti ini juga bisa ya. Diarsir dengan arsir searah diagonal seperti ini bisa. Diarsir dengan arsir silang seperti ini ya. Dan itu kita value-nya ya di gelap terangnya. Semakin rapat, semakin padat, semakin ditekan gitu ya, semakin gelap ya. Berarti dia ini kan seperti mata kuliah tint and shade itu kan. Tint itu yang warna terang, shade warna gelap ya. Shade-nya sampai hitam paling di bawah, tintnya paling terang ya di atas. Dengan berbagai macam jenis arsirannya. Ini ada yang diusek-usek ya, kayak kribo gitu ya, scrubbing gitu. Juga ada yang dengan cara di titik-titik seperti ini ya. Nah, itu semua teman-teman diterapkan ya di dalam bentuk, sehingga bentuk itu hadir tidak dengan perbedaan garis ya. Bentuk itu hadir tidak karena ada garis ya. Seperti ini misalnya, ini kan nggak ada garis ya. Coba perhatikan, di sini nggak ada garisnya. Kalau di dalam kenyataan alam ini kan nggak ada garis kan. Yang ada adalah perbedaan gelap terang aja ya. Perbedaan gelap terang. Ini kan ada di sini terang dan sana agak gelap, sehingga tampak ada bentuk gagang panci ini. Nah, demikian juga ini kan, ini gelap. Nah, terus di sini yang ada terangnya, maka tampak perbedaan itu. Dan yang dimainkan apa? Yang dimainkan ya tadi penekanan arahnya gitu, sehingga tidak ada garisnya, tidak ada garis sama sekali di dalam bentuk ini. Coba kita lihat lagi, ini karyanya Park Jim Man, seorang seniman ya dari Korea ya. Oh, ini kan sama sekali nggak ada garis, bahkan yang garis pun ya seperti garis jeruji kipas angin ini kan garis, tetapi kan bukan garis kan gitu. Dia tidak hadir karena ada garis, tapi dia hadir karena perbedaan gelap terang gitu kan. Ini keren ya. Jadi dia dalam membuat drawing ini ketat gitu, berusaha untuk tidak menghadirkan garis. Garisnya itu ya garis arsir itu ya. Jadi garisnya itu bukan benda ya, tapi arsir. Arsir ini garisnya ditampakkan, tapi bukan untuk menunjukkan garis. Garisnya untuk menunjukkan suatu tone ya tadi, untuk menunjukkan value, tonalitas gelap terang ya. Nah, misalnya ini ya. Ini kan tadi ya mirip-mirip lah, ada tumblernya, ini ada kalengnya gitu, kaleng Pocari, yang coba perhatikan ini, bahkan ya ini sangat tipis ya perbedaan antara ini. Kalau kita gini kan nggak kelihatan kan, nggak kelihatan ada perbedaan antara background dengan Pocari. Tetapi karena dibantu di bawahnya ini ya, ketemu gelap terang, di sini gelap terang ya ditemu, maka yang di sebelah ini ya, ini yang saya sebut sebagai ruang interpretasi. Ini yang membuat ada itu ya interpretasi penontonnya, bukan terus digaris ya. Kalau kita nggak berani membuat bentuk gitu ya, itu jatuhnya digaris saja nih, pakai garis ya. Padahal tanpa garis justru artistik ya. Tanpa garis justru artistik. Apalagi kalau yang memakai ini ya, objek-objek yang transparan ya, seperti ini nyaris
ada yang benar-benar nggak kelihatan ini. Nah, antara objeknya dengan backgroundnya sama. Ini keren sekali kan. Gitu. Nah, rata-rata gitu ya, sama semua digarap dengan dengan tone aja, dengan value, dengan gelap terang. Jadi bentuk itu tidak dihadirkan lewat garis, tapi lewat arsir, lewat padat tidaknya arsir, lemah tidaknya arsir. Arsir itu kan bisa padat, bisa renggang, bisa ditekan, bisa tidak ditekan ya, untuk menampakkan gelap terangnya. Tentu saja dibantu juga dengan jenis pensilnya ya. Pensil kan ada yang 2B, 3B, 4B sampai 8B, 12B, EE, EB kan gitu kan. Ada yang H, 2H, 3H sampai nggak kelihatan. Nah, itu bisa dimainkan. Bisa dimainkan untuk mencapai value, mencapai gelap terang. Oh, ini kan keren ini. Ini nggak kelihatan di sini nih. Ini berani aja dia kan. Karena orang akan mempersepsikan ini ada bentuk. Ya, ini ada bentuk karena di sini ada bentuk, di sini ada bentuk, pasti di sini ada bentuk. Nah, gitu kan. Ini jeligen yang warnanya putih itu kan, wah ini kelihatan ya putih. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi jangan ragu nih untuk membuat menjadi harmoni. Nah, ini kata kunci yang lainnya. Harmoni. Harmoni itu ketika objek itu memiliki suatu kesamaan. Ini jadi kan terasa nggak harmoni antara value yang ada di sini dengan yang ada di tutupnya. Terasa tidak harmoni. Gitu nggih. Oh iya, karena ini Mbak Lauren pertama kali ikut kuliah ya di Pancing Explorer, saya sampaikan bahwa ini ya, jangan ketika ada kritik seperti ini jangan patah semangat, jangan patah arang ya, karena memang yang namanya kelas seni ya seperti ini. Justru suasana seperti inilah, kritik seperti inilah yang tidak diperoleh di luar kelas seni pada umumnya. Kalau kita minta teman kita yang mengkritik atau keluarga kita yang mengkritik, biasanya kan hanya diberikan ke hal-hal yang bagus saja. Wes lukisannya api, podo karo asline kan gitu kan. Nah, tapi kalau dikritik di kelas kritik seni seperti ini, maka akan dilihat kelemahan, kelebihannya, bagaimana sang mahasiswa bisa meningkatkan kelebihan-kelebihannya dengan setelah mengetahui kelemahannya ada di mana gitu ya. Maka kita punya semboyan ya, seniman Pancing Explorer, mahasiswa Pancing Explorer itu dia bermental baja yang akan menjadi senjata ketika ditempa, tidak bermental kerupuk yang remuk saat dikepuk gitu. Jadi ini biasa ya, jangan terus merasa kecewa, jangan merasa apalagi patah semangat, apalagi terus tidak mau berkarya gitu ya. Enggak, ini justru kritik semacam ini justru membangkitkan semangat berkarya, semangat berkesenian ya. Jadi sekali lagi biasa ya, apalagi kalau yang namanya kuliah kok durung api, itu biasa ya namanya. Coba kuliah nek wis api yo nggak perlu kuliah gitu ya. Itu ya pertama. Terus yang kedua, saya pengen katakan ya, selain harmoni tentang arsirannya ya, yang bentuk ini di sini masih bentuk garis, untuk bentuknya juga masih perlu banyak dipelajari. Misalnya begini, kalau ini lengkungannya seperti ini ya, ini konsisten pasti di sini lengkungannya begini. Nah, misalnya begitu ya, as-as seperti ini perlu diperhatikan. Terus yang kedua, yang ketiga berarti ya, cobalah kalau di dalam tulisan itu ya, itu diperhatikan ya, bahwa ini adalah sedang melukis tulisan. Jadi ada bedanya antara menulisi lukisan dengan melukis tulisan. Nah, ini kesannya masih ada gambar gitu ya,
terus ditulisi ya, berusaha agar tulisannya itu bisa terbaca. Bahkan kalau perlu tulisannya nggak kebaca nggak apa-apa ya, karena niatannya kita melukis tulisan, menggambar tulisan. Kita perhatikan juga misalnya ya, kalau di objeknya ada tulisan itu bisa jadi tulisannya kelihatan atau tidak, gitu kira-kira. Mbak Lauren, ya Pak, thank you kritikannya, semoga saya bisa terapkan. Oke, sama-sama Mbak Lauren ya. Alhamdulillah ya. Mas Kostita Alfoleh, luar biasa, banyak karya-karya baru. Terima kasih Mas Kostita. Izin ikut nyimak. Oke Mas Januar, terima kasih Mas Januar ya. Mas Januar karyanya luar biasa. Apa gambar bentuknya kemarin ya. Ini karyanya Mbak Lauren ya. Nanti kita delay. Sekarang kita ke, nah nanti sekaligus saya akan mengelaborasi apa yang sudah kita sampaikan dengan untuk karya-karya teman-teman semuanya ya. Sekarang coba kita perhatikan ini karyanya Mas Eko Budi ya. Ini Mas Eko Budi tampil dengan karya yang berbeda ya dari yang kemarin-kemarin. Kalau saya lihat Mas Eko Budi itu yang kemarin kan warnanya sangat ini ya, sangat kuat gitu ya. Warnanya sangat kuat, sangat padat gitu, karena dibuat dengan pastel ya. Kalau ini dibuat menonton golekan akrilik di kertas ya, dengan akrilik di kertas. Kalau ini hasil akrilik di kertas dengan hasil seperti ini, saya kira Mas Eko Budi perlu mengeksplorasi lebih jauh. Nah, karena Mas Eko Budi tampil dengan cara seperti ini ya, ini tentu mengingatkan kita pada bentuk-bentuk ilustrasi di buku-buku ya, ilustrasi di majalah anak-anak gitu ya, dengan pendekatan yang seperti ini, warna ya, pendekatan bentuknya, warnanya, gesturnya, itu mengingatkan kita pada ilustrasi yang banyak diterbitkan ya di buku-buku cerita anak-anak gitu. Namun begini, ketika kita menyebutkan ilustrasi ya, itu bukan berarti terus wah elek gitu, bukan ya, bukan. Nah justru itu saya ingin menyampaikan satu materi. Ketika sesuatu itu menjadi ilustrasi, bukan menjadi sesuatu yang tiba-tiba dia bernilai rendah gitu. Atau sebaliknya, ketika kita niatkan ini memang sebagai suatu ilustrasi, ya kita bisa membuat ilustrasi itu dengan tetap sentuhan karya seni yang kuat. Nah, ada satu contoh yang sangat menarik ya, tidak hanya menarik ya, sangat menarik, yaitu ilustrasi karyanya Norman Rockwell ya. Ini sangat terkenal ya, kemungkinan teman-teman juga sudah tahu. Ini ilustrator Amerika ya, kelahiran tahun 1800-an akhir gitu. Dan kita akan melihat karyanya ya, dia antara ini ya, realistik, tidak benar-benar realistik, ada unsur guyonnya ya, dengan gestur-gestur yang cenderung kartunal ya, gestur yang dilebih-lebihkan tetapi sedikit gitu. Dia melebih-lebihkannya semacam teatrikal ya, teatrikal tetapi agak kartunal, ada unsur lucu-lucunya, tetapi semuanya digarap dengan keseriusan yang prima ya. Ini karya yang menarik ya dari karya Norman Rockwell. Ini bikin foto potret diri ya, self portrait, tetap judulnya triple self portrait ya. Ini jadi dia ilustrator ya, seorang ilustrator. Nanti akan kita lihat ya karyanya, banyak sekali dimuat di majalah-majalah gitu saat itu. Ketika dia membuat potret diri ya, tidak, kalau biasanya orang buat potret diri kan yang seperti ini ya, ini seperti ini, tapi ya dia muncul juga ini di kanvas. Tapi saat dia proses melukisnya, ketika melihat di kaca gitu,
Nah, ini dilukiskan ya dengan cara yang ada unsur lucu-lucunya. Jadi gesturnya semuanya diperhatikan. Ini menarik ya, karya Norman Rockwell. Ini pernah juga dia harus membuat ilustrasi ya, harus membuat ilustrasi, tetapi sudah deadline, waktunya sudah habis, terus dia belum dapat ide. Terus mau melukis apa? Ternyata dia cerdas ya, melukis dia yang sedang tidak punya ide ya, melukis dia yang ada di deadline ya. Jadi lukisannya judulnya Deadline, blank canvas ya, kanvas kosong, yang dia mau melukis apa bingung ya. Melukis apa bingung, malah jadinya ya lukisan tentang orang bingung. Ini kan seperti orang sastrawan yang tidak punya ide untuk membuat cerpen ya. Ada itu cerita ya. Jadi ada sastrawan disuruh bikin cerpen, tidak punya ide ya, maka dia nulis itu kondisi dia yang tidak punya ide. Dia tidak punya ide, maka yang dilakukan adalah bingung, makan cemilan, nggak juga keluar cerpennya, dia minum kopi cerpennya juga nggak keluar. Terus begitu ya, kebingungan seperti itu diceritakan ya, akhirnya jadilah dia cerpen. Nah, ini ya misalnya, ini salah satu ilustrasinya di The Saturday Evening Post ya. Judulnya No Swimming, tidak boleh berenang ya, tapi ternyata anak-anak kecil ini mereka berenang. Nah, ini kan sangat ditekankan ekspresinya, gesturnya gitu ya. Ada yang ini kelihatan gendut, konsentrasi lari ya, dengan tergopoh-gopoh ya. Ini karena tubuhnya lebih lancing ya, dia bisa lari lebih cepat sambil ekspresinya ketakutan ya. Yang tidak hanya orangnya tapi anjingnya juga ikut lari kan gitu kan. Ini kan dramatisasi seperti ini nih akan memberikan nilai yang menarik ya untuk karya-karya yang cenderung ilustratif ya, menggambarkan sesuatu. Nah, awal yang keren Mbak Lauren ya, dari Mas Gus. Terima kasih Mas Gus. Nah, ini karya menarik dia juga, Norman Rockwell, The Problem We All Live With. Ini ceritanya tentang kulit hitam yang hidup di Amerika, yang mereka terkena diskriminasi ya, maka dikawal. Saya nggak tahu ini baksonya terdengar sampai ke teman-teman nggak ini, monggo kalau mau pesen bakso ting 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 itu terdengar nggak ya? Oh nggak ya? Oh terdengar berarti ini. Tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, monggo kalau yang mau pesan bakso silakan. Oke, ini karya dia ya yang tentang diskriminasi kulit hitam. Maka ada seorang anak sedang pergi ke sekolah, dikawal oleh 4 polisi kulit putih gitu ya, biar dia aman. Tapi ini kebangetan ini. Dia ketika mau dipamerkan dari pihak penyelenggara ini, karena figurannya nggak pas dipotong ya, terpotong kepalanya. Ini malah jadi unik ya. Yang kelihatan hanya si anaknya yang berkulit hitam. Ini bisa menjadi gambaran seorang mahasiswa seni lukis yang lari-lari membawa tugasnya. Nah, ini lukisannya dia ya, dibuat dengan cat minyak. Dibuat di awal-awal ya, lebih awal ketimbang karya-karya yang ini. Dan ini nuansa seni lukisnya masih terasa ya. Tetapi suasana ilustratifnya masih sudah muncul ya. Bagaimana misalnya 2 orang laki-laki tua ini kan kemungkinan seorang bapak gitu ya, bapak didatangi temannya ya, sesama pecinta musik, bermain musik tiup flute gitu, temannya juga hadir. Nah, ternyata
ada yang mendengarkan ini kemungkinan kalau karena dia mau membawa sapu gitu ya, ini mungkin uh, pembantunya, karena judulnya kan apa ini judulnya, ini judulnya nggak tercover di sini. Ini judulnya sekitar gini, lagu cinta gitu ya, lagu cinta. Nah ini kemungkinan si pembantunya ini merasa teringat asmaranya ya, saat mendengarkan dua pria ini bermain musik ya, sampai dia gemblong melihatnya. Itu kan sesuatu yang ilustratif ya. Bahkan sampai detail-detail di bawahnya ini ada payungnya gitu kan. Ini mungkin yang ini tamunya kan, karena harus datang dari jauh, hujan mungkin ya atau salju gitu, dia membawa payung kan. Ini mungkin tuan rumahnya gitu kan. Ini kan menjadi penuh cerita karena sifatnya dia ilustratif ya, yang dikerjakan ilustrasi atau tidak itu kan tergantung karya itu dipakai untuk menyampaikan sesuatu yang lain apa tidak kan gitu. Nah dia cara kerjanya memakai foto juga, tetapi tidak dibuat apa adanya seperti foto ya. Ini acuannya ya, terus ini kelebihannya misalnya ini ditekan ya, di sininya lebih dinaikkan lagi kan gitu. Itu cara kerjanya. Nah kalau kita melihat karyanya Mas mana jadi, nah ini ya. Kalau kita melihat karyanya Mas Eko Budi ya, ini kita bisa karya ini masih bisa banyak dieksplorasi gitu, masih bisa banyak dieksplorasi, termasuk gesturnya, karakternya ya. Ini kan karakternya kan cenderung sama ya. Ini dua orang ini kan cenderung sama. Coba bayangkan yang tadi itu kan, yang anak lari no swimming tadi kan, itu ada yang gendut, ada yang ada yang kurus gitu kan. Itu berbeda-beda. Jadi karakternya berbeda-beda. Bahkan kalau objek seperti ini ya, ini kan permainan menonton golekan ya, permainan tradisional, wayang-wayangan yang dimainkan dari bawah gini ini ya. Ini bisa dieksplorasi lebih jauh ya, bentuk-bentuk atau bagaimana sang dalangnya ini bermain gitu. Misalnya bentuknya ini lebih ada hal-hal yang lebih ditekan ya. Ini karena orangnya ini tertutup ya, itu cenderung dia susah terlihat ekspresinya. Mungkin nggak harus ditampakkan wajahnya gitu ya, nggak harus tampakkan wajahnya, tapi gesturnya dia sedang apa itu kalau perlu ditekankan gitu ya. Gesturnya dia sedang bermain tokoh yang galak misalnya gitu, atau tokoh yang lembut. Nah itu bisa ya Mas siapa namanya, Mas Eko Budi mulai bisa ke sana. Terus dari hal warna ini juga masih enteng ya, karena kalau apalagi dibanding karyanya Mas Eko Budi yang lain ya, dia masih banyak warna putih yang cenderung warna-warna putih ya, seperti ilustrasi yang kebanyakan kita lihat ya, bukan tidak seperti ilustrasinya Norman Rockwell tadi kan, benar-benar digarap dengan tone warnanya ya, kembali ke tone warnanya. Tone warnanya juga sangat dipertimbangkan ya. Ini kan kalau kita lihat nadanya ya, kan relatif masih sama kan, gelap terangnya di tangan, di kayu ini, di pipinya, di backgroundnya, ini kan sama ya. Ini yang muncul bentuknya ini kan karena garis saja, karena garis ya. Ya makanya ini ya kalau
bentuk-bentuk ilustrasi seperti itu dengan bahasa garis seperti ini juga nggak apa-apa sih. Kalau itu peruntukannya misalnya untuk ilustrasi majalah anak-anak gitu ya, ilustrasi majalah anak-anak dengan karya yang seperti ini udah sangat bagus ya. Tetapi kalau ini sebagai suatu lukisan yang berdiri sendiri gitu, ya masih terlalu enteng ya warna dan tekniknya. Oke. Assalamualaikum, hadir Pak, Mbak Nia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nia. Gitu nggih, Mas Eko ya. Ini saya kira kecemerlangan warnanya oke. Tekniknya oke, tetapi secara bentuk dan apa ya, kepiawaian di dalam mengolah material itu belum tampak. Berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau kemarin atau kemarinnya itu, wah itu sudah luar biasa. Baik. Nah sekarang kita akan melihat karya teman-teman yang lain yang nuansa seni lukisnya jauh lebih terasa. Nah apalagi ini Mas Adang ini terasa banget ya. Ini nanti kita akan bahas tersendiri. Ini suasana seni lukisnya keren banget ini. Sebagai suatu karya fine art gitu ya, karya seni lukis ini sangat bagus, sangat mengena ya. Dan begini, kita lihat juga ya di karyanya Mbak Nia ini juga meskipun ini ada problem yang nanti kita bahas juga, ini juga ya. Ini apalagi ini ya, ini suasana sebagai seni lukisnya ya, sebagai fine artnya itu terasa ya, ketimbang karya-karya yang biasa muncul di dalam ilustrasi majalah. Ini juga ya. Namun ini ada beberapa hal yang nanti perlu kita diskusikan. Nah, sekarang kita ke karyanya Mas Adang dulu ya. Apalagi karya Mas Adang ini ya, yang judulnya Rebutan Kursi. Ini nah sebenarnya begini, bentar, minum dulu, bismillah. Karya Mas Adang ini ya, tentu dari ketika kita melihat karya yang seperti ini pasti suatu karya yang menghadirkan suatu konsep tertentu, menghadirkan suatu pemikiran tertentu, dan itu kan kelebihannya seni lukis ya, bisa menghadirkan suatu konsep tertentu ya, tidak sekedar menampilkan keindahan. Menampilkan keindahan aja juga nggak apa-apa sih, tetapi ketika karya seni lukis itu bisa menampilkan suatu ide tertentu dan itu dimanfaatkan, kan berarti bisa dua sisi itu terpenuhi, sisi konseptual maupun sisi teknis. Nah ini sisi konseptualnya sangat kentara, sangat kental ya. Namun sayangnya karena ini kuliah seni lukis placement ya, jadi kita tidak bisa membahas konsep secara mendalam ya. Namun secara sekilas saja biar kita tahu, coba kalau kita bandingkan ya dengan karyanya Mas Wimal ya, yang judulnya Last Breath, nafas terakhir ya. Ini ya mungkin tetap bisa kita lihat ya bahwa ini kehidupan dengan saat-saat terakhir sebelum kematian gitu ya, yang diwujudkan seperti ini bisa aja. Tetapi kalau dari bahasa visual yang lebih mudah atau lebih mengena ya karyanya Mas Adang, karena ini tanpa judul pun orang sudah tahu, atau judul itu memperkuat ya bahwa ini sedang mempersoalkan masalah kekuasaan ya, sedang mempersoalkan persoalan kekuasaan ya. Judulnya Rebutan Kursi. Tapi kalau nanti membahas tentang konseptual ya, di Kak Edvan misalnya, panjang lagi nih pembahasannya, misalnya ini rebutan atau hanya selebrasi kan gitu ya. Kalau rebutan kok gesturnya kayak gini ya, ini bukan gestur rebutan. Misalnya seperti itu akan lebih mendalam lagi ya kalau kita ke
membahas tentang konseptual, bagaimana yang diinginkan, rebutan kursi, apa selebrasi kursi ya, kekuasaan. Nah, itu akan kita perkuat lagi. Kalau rebutan kursi dengan visual yang seperti ini ya kurang terasa rebutannya. Tapi nggak apa-apa karena ini bukan kita tidak membahas konseptual ya di dalam seni lukis placement, ini kita bahas visualnya aja udah menarik ya. Apalagi Mas Adang ya memakai strategi warna yang cenderung ya tidak sepenuhnya cenderung komplementer ya, memadukan antara hijau dengan merah ya. Meskipun tidak benar-benar hijau, tidak benar-benar merah, yang itu akan apa namanya terasa saling saling meminta perhatian. Hijaunya meminta perhatian, merahnya meminta perhatian. Tapi menarik ini ya. Ini dari komposisinya menarik. Kita juga melihat di sini ada hilangnya ini misteri-misterinya itu terasa ya. Orang yang di sini jelas, terus semakin lama semakin hilang, terus ke warna-warna langit yang mulai agak kebiru-biruan gitu, yang kebiru-biruan ya, nggak agak hijaunya mulai kebiru-biruan, itu menarik. Cuma sekali lagi ya, kalau sebenarnya ngomong seperti ini tidak bisa lepas dari konsep. Kalau kita ngomong konsep akan dibahas juga misalnya apa namanya bentuk kursinya untuk menggambarkan kekuasaan apa sudah cukup gitu kan. Ini kan bentuk kursinya cenderung apa ya, cenderung kotak-kotak gede-gede gitu ya, betor ya kalau bahasa Jawanya ya. Nah ini saya nggak tahu ini mungkin darah juga ya, tetesan darah, tapi di sini kok ketutup ya. Mungkin kalau di sini ada unsur kepala-kepalanya ini berarti ya dia transparan ya. Kalau ini ketutup, di sini kok kelihatan putihnya. Itu mungkin hal-hal kecil semacam itu perlu diperhatikan juga ya. Termasuk misalnya bulat-bulat kepala ini yang ada di bawah ini juga perlu diperhatikan. Nah, sekali lagi ya, kalau kita ngomong lebih detail lagi, gesturnya ini dan juga kepalanya yang cenderung hafalan ini bisa bisa dieksplorasi lagi, tidak hanya bentuk bulat seperti itu ya. Mas Adang, assalamualaikum. Pak Adir, oke, Mas, waalaikumsalam. Gitu nggih. Berbeda dengan ini ya, di karyanya Mas Wimal Woodard ya. Ini sekali lagi ya, Mas Wimal Woodard itu memiliki kemampuan teknis realistik yang luar biasa ya, terutama ketika melukis apa yang dia sukai sampai jadi nama yang Wimal Woodard, yaitu kayu ya, kayunya ini benar-benar terasa kayu ya. Ini batu mungkin ya. Nah, batunya dengan kayunya masih terlalu sama ya. Nah, mungkin yang perlu dipelajari lagi karakter batunya ini. Tapi ini dari keseluruhan, nah ini ya, tonalitas gelap terangnya juga berani. Ini ya. Nah, ini yang namanya melukis tulisan. Nah, Mbak Lauren ya, Mbak Lauren ini melukis tulisan ya, bukan saja menulisi lukisan. Kalau menulisi lukisan benar-benar jelas. Nah, ini kan L-nya ini juga ada yang hilang lah, ada yang ketebrak hitam-hitamnya seperti ini keren ini. Apalagi ini ya, We Love You. Ini Woodard, W-nya itu Wimals mungkin ya, Wimal cinta kamu. Itu ya. Ini keren. Nah, cuma sekali lagi ya, kalau ini kan tentu hal-hal yang konseptual ya. Ini jelas ya, orang melihat seperti ini pasti dia memiliki konsep tertentu. Kalau ini karyanya Mbak Nia kan enggak ya, sekedar dia melukis objek mobil begitu saja ya. Nanti kita bahas juga. Tidak terlalu mementingkan suatu konsep-konsep tertentu gitu ya. Ya enggak apa-apa, berarti dia tampil dengan kemampuan teknisnya tanpa membebani dengan suatu tema tertentu ya. Kalau ini jelas ya, ada tema tertentu juga. Nanti kita lihat harmoninya. Nah kalau
kaligrafi, persoalannya berbeda nanti kaligrafi persoalannya berbeda. Itu jadi bagaimana karya Mas Bimal ini agar agar terasa unik begini. Kan kita paling enggak sudah melihat 3 kali kan karya Mas Bimal yang cenderung seperti ini ya. Namanya ini suatu batang kayu yang tua ya, yang biasanya di sini ada bukaannya seperti mulut ya, karena ini memang kemarin lebih jelas ya mulutnya ada giginya begitu. Nah, sekarang tantangannya untuk Mas Bimal ya terutama, yaitu membuat variasi-variasi per karya. Karena coba bayangkan kalau misalnya pameran tunggal, semua karyanya seperti itu, kan bisa ditebak. Kalau Mas Bimal tidak hadir dengan suatu kreativitas baru, maka bisa kita tebak. Misalnya pekan depan Mas Bimal ngumpuli apa, terus bulan depan Mas Bimal ngumpuli apa, ya tetap tonggak kayu dibentuk sesuatu yang aneh gitu aja kan gitu. Tidak ada suatu muatan-muatan kejutan tertentu gitu ya. Kalau bisa ada muatan-muatan kejutan tertentu. Ini detailnya ya, sudah nggak apa-apa. Jadi misalnya ya, last breath, nafas terakhir. Nah, ini ngomong konseptual lagi ketika kita mengkomparasi satu karya dengan karya yang lain milik kita sendiri. Bagaimana kita memunculkan satu keunikan, ini sudah unik ya, ini karya ini unik. Nah, ketika kita menghadirkan keunikan kita, semuanya di pameran tunggal, bayangkan misalnya ada 25 karya misalnya, untuk lulus Panjang Explorer kan 25 karya hasil kuliah studi lukis advance. Nah, hasilnya seperti ini semua. Nah, maka perlu tantangan agar karya ini tidak membosankan, dalam pengertian nggak gampang ditebak, besok itu munculnya seperti apa. Nah, gitu nih Mas Bimal, itu tantangannya. Karena kalau kita lihat ini teknis luar biasa. Tekniknya udah selesai. Karya Mas Bimal ini sudah selesai dengan teknisnya. Sudah nggak ada masalah. Kalau teknisnya selesai ya tinggal ngomong konsep aja gitu kan. Itu. Terus, nah sekarang kita ngomong masalah murni teknis ya untuk karyanya Mbak Nia ya. Karena kita lihat judulnya All Sevi Akrilik di Kanvas. Begini Mbak Nia ya. Kalau kita lihat goresannya dan warnanya untuk mobilnya ini, wah ini dahsyat ini Mbak Nia ini variannya dahsyat sekali. Berani dalam satu mobil gini ya membuat warna biru dan merahnya tentu tidak benar-benar merah kan, ada oranye, merah mudanya gitu. Nah, persoalannya begini, keberanian ini itu belum harmoni, ngomong harmoni lagi ya, belum terlalu tampak, belum terlalu harmoni jika kita bandingkan dengan background-nya atau objek-objek yang di luar mobil. Kalau kita lihat pohonnya ini ya teman-teman ya, dan rumput-rumputnya, ini kan Mbak Nia cenderung memberi semua menambah semua warna putih ya di pohonnya ini, sehingga tampak terasa kusam dan juga tidak enak ya, semuanya menjadi terasa
agak keputihan-putihan seperti ini. Kalau bodi mobilnya ini berani seperti ini ya, dengan kekuatan warna dan goresan seperti ini kita tidak menemukan keberanian itu pada pohon terutama yang ada di belakang. Padahal ya, kan jauh lebih mudah membuat goresan-goresan yang spontan semacam yang ada di dalam bodi mobilnya untuk yang ada di pohonnya. Nah, ini pohonnya ini, misalnya seperti ini lumayan. Kita bisa mainkan dan tidak semua hijau ditambah putih ya. Hijaunya bisa ditambah kuning, bisa ditambah oker gitu kan, bisa ditambah yang lain gitu dengan warna yang meskipun tidak sekuat ini ya karena untuk meredam, tetapi ada echo, ada pengulangan kalau di dalam teori nirmana itu ini ya harmoni komposisi through crossing ya di crossing ya, mengulang yang ada di sana diulang ada di sini ya meskipun tidak terus benar-benar sekuat ini nanti mobilnya akan terkalahkan tapi masih mungkin ya dengan keberanian seperti ini terus yang putih-putih ini kasih warna-warna yang cenderung memang nggak muda yang nggak hijau yang benar-benar bright tetapi ada unsur-unsur ini warna-warna terangnya gitu unsur-unsur warna-warna yang cemerlang gitu. Warna-warna yang belum terlalu banyak dikontaminasi dengan putih belum terlalu overworked gitu ya diusek sampai kusam ya. Ini keren ini mobilnya warnanya goresannya keren. Nah untuk ini ya untuk bayangannya bisa coba melihat kemarin kelas kuliah seni lukis elementer sudah saya publish juga ya ketika membahas karyanya Mas Januar itu tentang ini ya tentang seberapa gelap warna gelap. Nah itu bisa dieksplorasi pada ininya pada bagian bawahnya ini. Gitu nggih, itu untuk karyanya Mbak Nia. Nah, karya Mas Egis ya. Nah, kalau karya Mas Egis ini begini Mas. Cobalah ini kan karya-karya yang cenderung memakai pendekatan populer ya, pendekatan pop art ya, seni-seni pop itu. Yang itu Mas Egis ya bisa coba lebih eksploratif lagi ya, di dalam teknik. Nanti Mas Egis bisa melihat karya-karyanya misalnya Heri Dono, karya-karyanya misalnya Edi Hara, karya-karya misalnya Basquiat. Itu dia eksplorasinya macam-macam. Kalau ini masih ini ya, untuk karya yang seperti ini perpaduan antara teknik blok dengan teknik gradasi ya. Sementara teknik gradasinya masih cenderung konvensional seperti ini. Nah, ini terasa menjadi kurang greget ya. Eksekusinya. Coba kalau sudah berani seperti ini kan dari segi komposisi kan sudah tidak realistik ya. Berbeda jauh dengan semua karya-karya teman-teman yang lain kan. Karya Mas Egis ini benar-benar tidak memperhatikan komposisi realistik ya. Dibagi-bagi dengan seenaknya ini bagus ya. Dari komposisinya bentuknya idenya gitu. Tetapi kurang berani eksplorasi. Untuk karya seperti ini cobalah eksplorasi garis misalnya, garis nggak harus pakai hitam, garis bisa pakai warna putih, biru, emas bahkan ya, garisnya pakai perak dan garis nggak harus semuanya digaris penuh seperti ilustrasinya karya Mas Eko tadi. Ya kalau nggak perlu digaris
ya nggak harus digaris gitu kan. Maka nanti akan menjadi dinamikanya menarik. Kalau perlu main sampai ke kolase misalnya. Yang di sini ada kolasenya, backgroundnya misalnya ini tentang apa? Ini tentang alien, tentang UFO ya, unidentified flying object gitu kan, objek yang tidak teridentifikasi, uh, makhluk luar angkasa, alien dengan apa piring terbangnya misalnya gitu. Wah itu kan bisa kita cari majalah-majalah tentang itu, apalagi sekarang ya. Di print sendiri, tempelin gitu ya. Wah itu kan bagus itu kan. Kalau perlu misalnya barang-barang yang kita bayangkan memiliki teknologi ya, dalamannya komputer misalnya, kita tempelin, terus kita glasir gitu. Wah itu akan semakin ini ya, semakin artistik. Nah, untuk karya seperti ini, dengan teknik seperti ini, bentuk seperti ini memang terasa kurang nakal, ya. Kurang nakal, kurang eksploratif ya, kurang eksploratif. Bentuknya sudah enak ya, ya lumayan lah, nggak kalau toh nggak apa masih bisa dideformasi lagi, tetapi dari segi komposisi ini udah enak sekali ya. Tinggal dieksplorasi tekniknya aja. Itu ya, itu untuk Mas Egis. Mas Eko tadi sudah ini. Nah, sekarang ke karyanya Mas Rianto ya. Ya gini ya, kalau apa lukis kaligrafi ya, itu memang Bismillah. Kaligrafi Arab ya. Ya ini sudah pernah saya sampaikan. Itu memang kita akan ketemu dengan kaidah-kaidah kaligrafi yang sudah ada ya. Misalnya naskhi, sulus gitu kan. Itu kan kaidah-kaidah yang sudah ada. Nah, ini Mas Rianto kan memilih untuk yang dieksplorasi bukan bentuknya. Bentar, ternyata ketutup juga ya tadi. Agak kesini aja. Biar nggak ketutup. Yang dieksplorasi bukan hotnya, bukan bentuk hurufnya, tetapi visual pendukungnya. Nah, sekarang Mas Rianto ini ya, syukur nikmat yang ada. Sebenarnya ini harus memberikan ruang interpretasi, sudah cukup belum? Apakah karya seperti ini kita harus memberikan ruang interpretasi, sudah cukup belum penempatan warna paling terang dan gelap? Sudah tepat belum penempatan fokus center of interest-nya mohon petunjuk. Gini, kalau masalah ruang interpretasi itu kan sebenarnya pilihan kita agar lukisan kita itu lebih menarik gitu kan. Ketika kita misalnya ini lukisan ruang interpretasinya, ini di sini ada ruang-ruang interpretasi yang kita meskipun ini nggak ada kan, nggak ada gambar kepala-kepalanya di sini kan, nggak ada. Tetapi kita bisa menginterpretasi bahwa di orang-orang seperti ini ya, manusia berkepala hijau dengan pakaian merah ini, itu ada sampai jauh sini memenuhi ruang. Ya kita yang menambahkan siapa? Yang menambahkan adalah penonton, yang menambahkan adalah spektator. Itulah ruang interpretasi. Sementara ini sama sekali nggak ada ya. Ya lumayan lah di sini ada sedikit mungkin kota yang ada di bawah gitu ya, masih mungkin ya, masih terlihat. Karyanya Mas Adang ini sudah ya. Mbak Nia nggak terlalu ya. Ini bukan ya, ini cenderung motif-motif saja ya blognya. Nah, untuk apa? Ya untuk semakin meningkatkan ini, meningkatkan persepsi penonton, terutama emosi. Jadi lukisan atau seni itu kan yang sebenarnya yang disasar emosi.
Kalau yang disasar emosi, dia tidak menyajikan emosi itu, tetapi dia lebih cenderung menampakkan nilai-nilai logis ya, dengan cara memberikan menjelaskan sesuatu dengan cara yang sangat gamblang gitu. Ya kurang menarik aja gitu, kurang menarik. Jadi seakan seperti membuat tulisan buku, bukan buku sastra, tapi buku berita atau buku teori hukum apa gitu ya, yang harus semuanya harus serba jelas itu. Ya kalau istilah saya mendikte penonton. Jadi penonton sama sekali tidak diberi ruang untuk interpretasi. Nah ini apakah sudah ada ya? Kalau kita lihat memang belum ya, belum ya, semuanya kan cuma serba jelas. Pak kayunya ini ya serba jelas ya, huruf Arabnya semua serba jelas. Bahkan tasbihnya ini semua serba jelas. Coba kalau misalnya ya ada gelap ya, tasbihnya ini di dalam gelap, terus hanya tampak beberapa, tapi orang bisa menginterpretasi bahwa itu adalah tasbih utuh. Wah itu kan semakin menarik ya, daripada kita menampilkan seluruh bentuk tasbih yang lengkap seperti ini ya, dari satu ujung ke ujung lainnya gitu, lengkap persis, semuanya digarap dengan kekuatan yang sama gitu. Ya ini ya kurang ada daya tarik, kalau istilah seni lukisnya ya rano misteri ini belas kan gitu kan, nggak ada horor-horornya, nggak ada misteri-misterinya gitu kan. Semua sudah dijelaskan ya, seperti penjelasan sebuah buku matematika kan gitu kan, semua sudah didefinisikan. Tidak ada yang berani disembunyikan, tetapi dia akan tampak ini ya, tampak atau akan diinterpretasi oleh yang lain. Itu pertanyaan terhadap ruang interpretasi. Harus memberikan ruang. Kalau kata-kata harus ini enggak harus ya, enggak harus. Tapi ya ketika tidak diberi ya memang terasa karya itu cenderung karya yang mendikte, karya yang sudah selesai gitu, karya yang tidak ada cerita unik-uniknya gitu kan, karya yang apa ya, yang udah rampung, dilihat rampung, nggak memberikan satu kesempatan kepada penonton untuk masuk, untuk menambahi atau merampungkan gitu. Sudah cukup belum penempatan warna paling terang dan gelap? Kalau warna paling terang dan gelap itu begini Mas Rianto, warna yang paling terang itu kan untuk, nah sekaligus ini ya, penempatan fokus center of interest ya. Warna paling terang dan gelap itu kan sekaligus untuk memberikan center of interest ya. Dia memberikan pusat. Nah kalau ini cenderung kan kuningnya, yang warna yang paling menarik itu kan kuning. Warna paling terang putih, tetapi yang paling menarik kuning. Dia itu makanya kalau di dalam nirwana lingkaran warna kan kuning itu posisinya di atas ya. Ketika kita melihat misalnya lukisan Rembrandt, itu begitu ada kuningnya yang itu dengan putih tambahan sedikit, itu jadi interest, center of interest, pusat perhatian. Nah coba ya bayangkan ya, sekarang gini, coba misalnya ya, di sini dikasih teplok misalnya, di sebelah sini misalnya ada lampu teplok, lampu yang dengan lampu api itu ya, teplok, lampu api, tahu nggak teplok ya? Saya kira tahu ya. Taruh di sini teplok ya, teplok biar tahu ya, teplok, lampu teplok. Nah seperti ini misalnya ya. Nah ini misalnya, ini lampu teplok seperti ini ya. Nah ini misalnya ya, dengan lampu teplok seperti ini ya, taruh di sini. Nah taruh di sini.
Terus yang terkena cahaya hanya lampu teploknya, hanya kan sebagian kecil seperti ini ya, namanya aja lampu teplok. Nah, seperti ini. Ini kan yang, nah, misalnya ini. Nah, seperti ini kan. Yang lain kan yang menjadi center of interest kan di sini kan. Center of interestnya kan di lampunya, di putih kuningnya ini kan. Yang lain kan menjadi ruang interpretasi. Ini menjadi apa ya di sana? Nah, itu kalau misalnya diterapkan di sini ya. Di sini kasih lampu teplok misalnya. Nah, di sini yang cahaya terkena hanya di sekitaran lampu teploknya, yang lain itu berarti terkena sedikit-sedikit gitu ya. Apa kaligrafinya ini hanya terkena sedikit-sedikit. Terus tasbihnya ini hanya kena sedikit misalnya, hanya yang tadi ya. Tapi kita bisa menginterpretasi bahwa ini adalah tasbih yang apa yang lengkap gitu. Kayu-kayunya juga tidak perlu dibuat secara jelas semuanya. Ini kan semuanya pengen minta perhatian. Iya, akan menjadi lebih menarik, tidak flat. Ini kan cenderung datar kan. Putih apa kuningnya ini tersebar di mana-mana sama. Itu nggih. Jadi uh, ini kalau pertanyaannya sudah cukup belum penempatan warna paling terang dan gelap, saya pikir belum karena cenderung masih datar semua. Sudah tepat belum penempatan fokus senternya, bahkan tidak terasa center of interestnya ini. Ini di mana center of interestnya? Karena semuanya minta perhatian kan. Oh, semuanya digambar dengan kekuatan yang sama. Tapi begitu dikasih cahaya di sini ya dengan lampu tadi, wah keren ini kan. Ini ada sedikit-sedikit ya, tapi ini karena cahayanya sini, itu akan menjadi sesuatu yang berbeda itu kan. Gitu. Ya seperti kalau kita lihat lukisannya Rembrandt itu kan seperti itu kan. Lukisan Rembrandt itu rata-rata kan pendekatannya dia memakai center of interest cahaya. Jadi ketika ada cahaya ya pada yang ada di apa dari jendela itu mana ya? Nah itu misalnya ini kan ada cahaya dari sini, semuanya memancarkan. Kalau logikanya Mas Rianto kan semuanya terus diperlihatkan ya. Kalau semuanya diperlihatkan ya tidak tampak menarik. Jendela. Nah ini dia. Sebentar, semoga di sini ada. Nah ini kan yang sering kita lihat bersama. Nah ini kan kalau semuanya dibuat rata sama kuningnya seperti ini ya. Kalau lukisannya Mas Rianto kan semuanya kuningnya seperti ini kan. Semua di bagian semuanya dengan kekuatan yang sama, nggak menarik. Kekuatan yang paling terang sedikit aja di sini. Yang lain semakin lama semakin gelap kan di sana. Tapi terus ditambah dengan sedikit sentuhan ya di sini kan biar pengimbang. Di sini gelap. Oh ini banyak kan ruang interpretasinya kan. Nah coba bandingkan ya dengan karyanya Mas Rianto. Ini kan semuanya sama kan, ngeflat kan, belum ada itu apa center of interest dalam artian gelap terang itu ya. Terima kasih masukannya Pak Denny, coba explore ke arah sana. Oke, sama-sama Mas Egis gitu nggih, Mas Rianto. Terus siapa lagi yang belum? Mbak Lauren sudah. Oh iya, Mas ini ya, kita kembali ke Mas Nur Cahya ya. Ini sudah muncul. Bagus Mas. Nggih, akrilik di kanvas ya, judulnya nggak tahu. Udah nggak apa-apa. Nah, ini kan enak, bisa kita lihat. Oke, terima kasih Mas Cahya. Bismillah. Oke. Apa ini judulnya? Oke, saya kira ini jauh lebih menarik ya ketimbang kemarin ya. Warna-warnanya ada peningkatan ya, aksen-aksen pada
bentuk-bentuk seperti ini nih sudah menarik ya. Ini sayangnya semuanya ini cenderung diberi putih ya. Semua warna yang muncul ini cenderung diberi putih. Birunya ketemu putih, coklatnya ketemu putih. Wah, apalagi coklat yang seperti ini ketemu putih ini nggak enak ini. Jadi terasa kusem banget. Hijaunya ini juga dikasih putih, merahnya dikasih putih, birunya dikasih putih itu. Wah, ini terasa nggak enak ya, terasa ya keputihan, keputihan semuanya terasa disambut dengan warna putih. Jadi warna terang, nah kan di coba lihat ini Mas Cahya ya, di Pancing Explorer ya, ada nah, bukan yang ini maksudnya. Kemarin beberapa pekan lalu ya, saya memposting lukisan ya. Nirmana. Nirmana itu judulnya ini. Nah, ini ya. Ini cari nanti ya, high value ya, high value sama lawannya high value itu low value. Komposisi warna low value. Ini high value, warna low value-nya. Oh, low value-nya di ini ya, di apa? Ada di seni lukis elementer ya, seni lukis elementer. Ya paling enggak kebalikannya lah ya. Nanti bisa dilihat yang ini dulu. High value. High value itu seperti apa, low value seperti apa. Jadi memberikan warna terang ya, Mas Cahya, tidak harus dengan putih ya. Memberikan warna terang tidak harus dengan putih. Atau nanti apa itu terang gelap ya? Itu nanti Mas Cahya atau teman-teman bisa lihat ini sudah saya publish ya. Segelap apa warna gelap ya? Segelap apa warna gelap. Jadi warna gelap itu adalah warna yang memang dia dari value-nya, dari tone-nya itu lebih ke bawah. Bawah itu mendekati hitam. Nah, berarti kalau selain itu kan dia terang ya. Kalau di Nirmana ya yang high value ya, yang mendekati kuning itu. Nah, itu bisa pakai strategi itu. Jadi tidak semua warna untuk mendapatkan nuansa bervolume gitu ya, itu ditambah putih. Ini masih semua ditambah putih. Saya pernah juga membahas kayaknya di seni lukis placement yang kemarin kayaknya, tentang ini lingkaran warna. Ketika dia warna primer itu akan intensitasnya kuat, ketika dia sekunder semakin lama semakin berkurang, tersier dia akan semakin berkurang lagi, apalagi kalau udah ketambahan dia warna putih dan hitam, warna abu-abu. Wah, itu akan menjadi warna yang sangat kusam, nggak enak. Udah ada putihnya, ada warna-warna tersiernya ya seperti ini, apalagi warna hitamnya, wah itu nggak enak. Tapi kalau dari segi apa ini komposisinya, bentuknya menarik ini. Dari bentuknya, komposisinya, teknik-tekniknya ya, tekniknya ini ragam tekniknya menarik ya, ragam tekniknya menarik artistik. Oke, baik sekarang kita nilai ya, Mbak Lauren ini ya. Sebenarnya ini menariknya dari segi sudut pandangnya ya, dari atas ini menarik. Tapi secara keseluruhan seperti tadi ya sudah saya bahas ya, ini nilainya apa ya, CB min lah ya, CB min, CB min. Oke, CB min yang bawah berarti ini ya 45.
CB min 45. Mbak Lauren. Oke. Terus saya tutup ya biar enteng ya. Sekarang di sini Mas Rianto. Ya lumayan sih kalau keseluruhan ini uh, B lebih ya, B plus plus BA agak berat sih. Ya BA min lah berani. BA min atau BA min min ya. BA min aja. BA min ya. BA min. Dari segi keseriusannya udah oke. Tenanan gawe rampung gitu ya. Ya karya yang dibuat dengan keseriusan seperti ini cenderung menarik ya. Dilihat itu sudah enak. B amin ya. B amin. Yang bawah. B amin. 75. 75. Oke. 75. Ini saya hapus juga. Mas Eko. Ya. Ya B. Belum lah. B plus berani. B plus plus oke. B plus plus oke. B plus. Aduh. B plus plus. B plus plus yang tinggi. Mana? 71. 71. Oke. Lalu kita ke Mas Cahya, Mas ini, Mas Ekis ya, Mas Ekis. Oh, ya, BA masih berat ya. B plus plus oke. B plus plus oke. BA berani nggak ya? Belum lah. B plus plus ya. Masih kurang eksploratif tadi lah. B plus plus ya. B plus plus. Tapi ini potensialnya, sebagaimana karyanya Mas Mas Rianto tadi, potensial untuk bagus. 71. 71. Karyanya Mbak Nia. BA ya belum ya. B plus plus oke. BA wanita ya. Backgroundnya kurang. Belum. B plus plus juga ya. B. Bentar, berani BA enggak ya? Ya BA min min berani lah. BA min min ya. BA min min. Goresannya luar biasa ya. Goresannya berani. BA min min. 72. 72. Udah dikembalikan. Lalu Mas Adang ya Adi ya, bentuk kursinya dan sebagainya ini yang perlu banyak dibahas lagi ya. Tapi ini udah menarik ini. BA berani ini. BA min lah. BA min. BA min. BA min. BA min. 76. Kayak rokok ya. 76. Lalu
Mas Wimals. Wah ini oke nih. Berani ya. Tapi ya perlu dieksplorasi lagi. Komposisinya yang nggak enak ya. Terlalu ke bawah. Komposisinya ini nanggung. Kalau mau komposisi yang ekstrim sekalian gitu ya. Nah ini kan masih nanggung ya. Masih ada unsur formal-formalnya ya. Biasa di tengah gitu. Tetapi dengan posisi seperti ini terlalu turun. Tapi ki apik banget. Yes, amin lah. Amin karena komposisinya. Amin. 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 91. Oke. Ini Mas Cahya ya, Mas Cahya. Yo, Bewani. Taiwan nih kok ini. Bemin. Bemin. 61. 61. Oke, rekan-rekan, saya cek lagi ya. Apakah seluruh tugasnya sudah dibuat, sudah kita nilai? Sebentar. Sudah semua kayaknya. 0, oke ya, berarti sudah semuanya. Sudah diserahkan semua. Oke rekan-rekan Pancing Explorer, ini hampir 1 jam setengah lebih. Saya baca dulu. Siap Pak dosen, siap perbaiki ke depannya. Tambah semangat. Oke, alhamdulillah. Mas Egis, Mbak Nia juga. Terima kasih Pak Denny atas masukannya. Sama-sama Mbak Nia. Mas Pustrita, terima kasih remindernya Pak. Center of Interest, Value, Tone Color, Ruang Interpretasi, Nafas, Perspektif.